Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, cintailah siapapun yang hadir saat ini. Turunkan petunjuk-Mu kepada kami agar kami sadar bahwa hidup yang singkat ini sebenarnya hanya untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada-Mu. Ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang paling tinggi. Masukkanlah ke dalam rencana-Mu ya Allah harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik di dunia dan di akhirat. Serta berilah kemenangan yang dekat bagi pejuang-pejuang yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Karuniakan kepada kami rezeki untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa, namun ketika Palestina merdeka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami akan sampaikan renungan tentang kehidupan yang berkah. Apa itu kehidupan yang berkah? Kita sering dengarkan ungkapan ini, hidupnya berberkah. Namun sebelum kita merenungkan hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada jamaah. Hal-hal apa saja kira-kira yang bisa membuat manusia bahagia, manusia tentram? Semua manusia yang hidup di dunia ini, baik orang kafir, ateis, orang munafik, orang beriman, dia arahnya membahagia. Tidak ada yang tidak, selama dia masih waras, siapapun dia, laki-laki beriman atau laki-laki perempuan beriman, tua muda, semua arahnya begitu, ingin bahagia. Nah, apa sih yang bisa membahagiakan manusia? Hal-hal apa saja yang membuat manusia bahagia? Kira-kira apa-apa saja yang bisa membuat kita bahagia? Banyak ya, seperti misalnya kita dapat problem yang besar, langsung ada solusi, itu bahagia. Ketika misalnya ada kita paceklik, langsung datang rezeki besar, tidak disangka-sangka, itu bahagia, membahagiakan. Saya rasa manusia tidak ada yang tidak bahagia kalau seperti ini. Ketika misalnya ada urusan besar yang kita urus, urusan besar sekali, tiba-tiba terasa mudah, ini juga membahagiakan. Ketika kita melakukan kesalahan, lalu kesalahan itu dimaafkan, ini juga membahagiakan manusia.
Saya rasa tidak ada orang yang bersalah lalu dimaafkan, dia bersedih. Sedangkan yang divonis lagi biasa masih bangga. Saking percaya dirinya masih masuk caleg. Padahal sudah pernah dipenjara dalam kasus korupsi. Misalnya seperti itu. Dan puncak kebahagiaan manusia yaitu ketika menempati surga. Sebenarnya Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Semua hal ini yang kami tadi jelaskan itu ada dalam satu perintah Allah saja, yang mana perintah itu tiap Jumat pasti dibaca oleh khatib. Rasulullah SAW bahkan Idul Adha, Idul Fitri, mau menikahkan dia baca itu perintah Allah, yang bisa mendatangkan apa-apa yang kami sebutkan tadi, yang bisa membuat manusia bahagia. Sederhana perintah Allah, sederhana perintah Rasulnya. Apa itu kita tentu tahu semua jawabannya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang tadi kita dapatkan. Jadi ketika Allah memerintahkan bertakwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bertakwa, seakan-akan Allah dan Rasulnya, yang berproblem mau dapat solusi, yang kurang harta mau dapat harta yang banyak, yang urusannya sulit mau mudah, yang kesalahannya mau dihapuskan. Ini saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar kepadanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kirimkan kepadanya rezeki yang banyak dari arah yang tak terduga. Namun namanya manusia, terkadang informasi yang sangat penting ini sangat mendetail dan sangat penting, dan pasti kebenarannya masih diragukan. Kenapa kita katakan masih diragukan? Masih banyak manusia memilih jalan yang lain. Padahal perintah bertakwa ini ditujukan kepada nabi, para nabi, ditujukan kepada rasul, ditujukan kepada orang-orang yang beriman, bahkan ditujukan kepada semua manusia. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Di surah Al-Baqarah ayat-ayat pertamanya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian. Jadi simpel, dalam hidup kita ingin mendapatkan kebahagiaan, bukan cuma kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Karena Allah juga jelaskan, "Wa may yattaqillaha yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya surga. Simple. Mau bahagia dunia dan akhirat, mau sukses dunia dan akhirat, jalannya adalah ketakwaan. Jadi hal ini ingin kami sampaikan sebelum kita masuk ke materi. Apa itu hidup yang berberkah? Ya, sudah langka manusia memikirkan hidup yang berberkah. Padahal keberkahan itu sangat menentukan. Banyak orang menganggap kalau hidup kita sudah lengkap fasilitasnya dikatakan berberkah. Banyak finansial, banyak uangnya, hidupnya berkah, ya. Banyak titelnya, barakah.
anaknya jadi semua, ada semua kerjanya. Kita terkadang otomatis berkahnya hidupnya, anaknya semua ada kerjanya, tidak ada yang nganggur. Pada umumnya manusia menilai keberkahan pada batas itu saja, padahal sebenarnya keberkahan bukan seperti itu. Orang miskin hidupnya bisa berkah, orang kaya hidupnya bisa berkah. Orang miskin hidupnya bisa tidak berberkah, orang kaya juga hidupnya bisa tidak berberkah. Jadi apa itu hidup yang berberkah? Hidup yang berberkah adalah di semua kondisi, di semua keadaan apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang kita hadapi, itu menambah ketaatan. Itulah hidup yang berberkah. Ya, kami ulangi, semua keadaan dan kondisi yang kita hadapi, ketika itu menambah ketaatan kepada Allah, itulah hidup yang berberkah. Bahkan walaupun kita sakit, kalau justru sakit itu menambah ketaatan, sakit itu berkah. Kadang orang berpikir kalau banyak orang yang sakit, sedikit sakit lagi, sedikit sakit, kasihan, apa itu yang bekerja sampai sakit-sakit seperti itu. Padahal belum tentu. Ketika sakit seseorang mengantarkan dirinya pada ketaatan, sakit itu berberkah. Ada ustaz yang baru menikah, jauh sebelum menikah dia sudah ustaz keliling. Dia kalau mau pergi ceramah cuma naik motor. Ketika pengantin baru, ya, belum ada anak, mau pergi ceramah, dia kecelakaan tunggal sehingga cacat total. Ini orang Jawa, dia cacat total, hidupnya pakai pampers. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya justru menambah ketaatan, seakan-akan tidak ada yang terjadi pada dirinya. Kecelakaan itu dia tidak pikirkan. 5 tahun kemudian ada namanya Ustaz Umar minta pergi jenguk karena dia sahabat. Pas dia lihat ceria sekali, wajahnya bercahaya, istrinya pun taat, padahal istrinya sudah tidak mendapatkan nafkah batin. Inilah keluarga yang berberkah. Terkadang kita kalau dapati hal seperti itu, apa itu yang bekerja sehingga mendapatkan musibah seperti itu? Padahal tidak ada musibah kalau diikuti dengan ketaatan. Semua musibah yang kita hadapi, kalau itu membuat kita taat, musibah itu berkah. Tapi nikmat yang kita dapatkan yang menjauhkan diri kita kepada Allah, justru nikmat itu musibah. Nikmat itu musibah. Ada di zaman sahabat Rasulullah SAW, seorang perempuan, dia biasa kena sakit ayam. Tidak tahu apa bahasa Bugisnya itu, Ustaz. Saya mana? Nah, sakit ayam, pokoknya sakit ayam. Saya juga baru 1 kali lihat orang yang sakit ayam waktu masih santri, anaknya Dokter Arif, namanya Selamat. Biasa kalau lagi sholat, kalau datang udah hilang, pokoknya orang Jakarta bilang kelepek, kita semua kaget. Tapi nggak lama sesudah itu baik lagi. Nah, ada sahabiah di zaman Nabi terbiasa kena sakit ayam, dia menghadap sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya ini biasa kena ayam, tolong doakan supaya saya disembuhkan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi. Rasulullah berkata kepadanya, kalau saya doakan, kamu sembuh.
Tetapi ketika kamu bersabar dengan sakitmu itu, sakit ayam itu, dapat tiket ke surga, dikasih pilihan. Padahal mungkin kalau disembuhkan juga akan surga juga, karena ini wanita taat. Tapi tidak ada kata-kata surganya. Yang ada kata-kata surganya, kalau kamu bersabar dengan penyakit ayammu itu bisa mengantarkan ke surga. Wanita ini memilih yang mana? Bertahan supaya tetap ada penyakit ayamnya, tapi berdoa kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, setiap kali datang penyakit ayamku, biasa auratku tersingkap. Tolong doakan ketika datang penyakit ayamku ini, doaku, auratku tetap tertutup. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan sejak Rasulullah mendoakannya, ketika dia mendapatkan penyakit ayam, selalu saja auratnya tertutup berkah doa dari Allah. Dan wanita ini dengan sakitnya itu mengantarkan dirinya ke surga. Berarti sakit ini berkah atau tidak? Berkah. Ini sakit berkah. Kalau ada orang yang sehat walafiat, segalanya ada, dengar azan, kegiatannya terus dilanjutkan, seakan-akan panggilan Allah itu tidak penting dalam hidupnya. Biar sehat, biar banyak hartanya, kesehatan dan banyaknya hartanya itu tidak berkah. Kalau ada tukang beca 5 waktu di masjid, itu tukang beca yang berberkah itu. Ya. Sebaliknya kalau ada pedagang yang lanjutkan perdagangannya ketika Allah memanggilnya, padahal panggilan Allah itu untuk kepentingannya juga, untuk kebahagiaan dan keselamatannya, pedagang itu tidak berberkah. Bahkan penjara juga terkadang itu memberi keberkahan kepada seseorang. Nabi Yusuf alaihissalam, dia tidak salah, ya. Dia yang digoda, perempuan yang memaksanya untuk melakukan perbuatan mesum, tapi karena dia yang berkuasa, apalagi memang perempuan paling jago membalikkan keadaan, sampai-sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, tipu daya perempuan itu lebih besar daripada tipu daya syaitan. Mengapa? Karena Allah katakan inna kaidakunna 'adzim. Sesungguhnya tipu daya kamu wahai perempuan besar. Sementara untuk syaitan Allah katakan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam terus tetap berdakwah, tetap mengajak kepada tauhid. Berarti dalam penjara ini berkah. Ada gembong narkoba di penjara, tapi justru di penjara dia mendapatkan petunjuk. Berarti penjara baginya adalah berkah. Dan banyak orang yang seperti ini, di dalam petunjuk dia dapat berkah. Buya Hamka, nanti kitab tafsir Al-Azhar itu bisa tercipta ketika dia di penjara. Berarti selama di penjara Buya Hamka itu adalah keberkahan dalam hidupnya. Nabi Ayub alaihissalam puluhan tahun sakit bukan sakit sembarang. Dijelaskan dalam hadis, anggota tubuhnya Nabi Ayub itu berulat, sampai-sampai dikatakan yang tidak berulat sisa lisan dan hatinya. Tetapi dari sakit itu tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam tambah jauh, dia malah taat. Bahkan ketika istrinya membujuknya untuk berdoa kepada Allah supaya mengharapkan kesembuhan, istrinya berkata, engkau seorang nabi, doamu pasti dikabulkan. Kalau kau minta sembuh, pasti sembuh seketika. Nabi Ayub mengatakan, kita bersama sudah 20-an tahun,
Sakit saya ini kalau dihitung baru 18 tahun, saya masih malu meminta kesembuhan. Masih malu. Dia nikmati rasa sakitnya. Nikmati rasa sakitnya, padahal banyak orang yang sakit mandareke mengeluh. Kalau ada orang yang sakit mengeluh, mandareke itu tidak berkah sakitnya. Tetapi kalau sakit seperti Nabi Ayub alaihissalam, seperti perempuan tadi, dia sabar, ibadah tetap jalan, itu adalah berberkah. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin bahas Palestina karena ini berhubungan dengan keberkahan. Di ayat pertama di surah Al-Isra, tadi khutbah Jumat kami jelaskan full 100% mungkin tentang Palestina. Di ayat pertama di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Allah jelaskan, alladzi barakna hawlah, kami berkahi sekitarnya. Kami berkahi penduduknya. Orang-orang yang beriman di sana, lihat keimanannya bagaimana. Dibombardir, ribuan ton sudah jatuh bom roket. Nggak tanggung-tanggung, berita terakhir 40.000 lebih rumah hancur. Rumah sakit puluhan, dokter-dokter, ambulans dihancurkan semua. Masjid 49 yang hancur. 13.000 lebih orang yang meninggal, belum yang tidak didapat ribuan lagi. Rata-rata anak-anak yang meninggal, wanita yang meninggal, orang tua yang lemah meninggal, rakyat sipil. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata tentara yang dianggap paling unggul di dunia berkumpul, tentara yang paling canggih, Israel bersama Amerika, Australia, Jerman, Inggris, Prancis, semuanya bersatu mau menghancurkan sesuatu yang bisa dibilang kecil, organisasi kecil, tapi dia didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Ya, bahwa 2027 adalah tahun kejatuhan Israel. Tidak bisa berkutik. Sampai-sampai ada orang yang berkata, mantan marinir Amerika berkata dengan penuh keheranan, Amerika sudah membantu, nggak tanggung-tanggung, ribuan tentara datang, 2 kapal induk. Inggris membantu, Australia membantu, Jerman membantu, Prancis membantu, bahkan ada beberapa negara membantu, negara Arab membantu, ya, Yahudi. Tetapi kenapa sepertinya kemenangan tetap berada di pihak Hamas? Ada apa? Kenapa bisa pejuang-pejuang itu diberkahi? Akhirnya dengan penuh kejujuran dia berkata, setelah saya memikirkan secara mendalam, ternyata Tuhan ada di pihak pejuang Hamas. Tuhan ada di pihak Gaza. Kalau Allah berpihak, jangankan semua manusia, ditambah lagi jin, semua jin dan semua manusia bersatu untuk mengalahkan seseorang yang Allah berpihak kepadanya,
tidak bisa kalah. Diberkahi, ucapan-ucapannya luar biasa, sehingga kita mengambil kesimpulan kejadian yang ada di Palestina adalah sekolah terbaik bagi umat manusia. Gaza mengajarkan kita banyak ilmu, Gaza mengajarkan kita banyak kebijaksanaan. Banyak yang tadinya orang tidak kenal Al-Quran melihat peristiwa seperti itu. Kenapa ada orang bisa bertahan padahal kondisinya sesulit itu? Bapak ibunya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, tetapi ketabahan yang dia tunjukkan luar biasa, sampai mampu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Bahkan dia bisa syukuri itu keadaan. Ini takdir kami, ini takdir kami. Ketika ada orang yang merasa bersedih sekali dengan keadaan seperti itu, ada yang menasihati, sadar, kunna syuhada, kita ini orang yang syahid nanti. Jangan bersedih, syahid surga. Bukan cuma surga untuk dirinya, 70 keluarganya ikut surga. Diberkahi anak-anaknya, Masya Allah, berdiri di atas reruntuhan. Dia berkata, 7 keluargaku meninggal semua di dalam, tapi masih mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung dan penolongku. Penduduk Gaza mengajarkan kepada dunia, khususnya orang-orang beriman, bagaimana tawakal yang sebenarnya. Itulah tawakal yang sebenarnya. Mengajarkan kepada dunia dan kita semua orang-orang yang beriman, bagaimana ketabahan dan kesabaran yang sebenarnya. Ketabahan dan kesabaran itulah yang mereka, orang-orang yang diberkahi. Dalam situasi yang paling sulit, ya, kita harus jujur. Anak terkadang baru demam sudah gelisah, ke dokter cepat-cepat. Kalau tidak turun panasnya tambah gelisah. Ada seorang ibu-ibu umur 70-an tahun jalan sendirian. Ada yang naik mobil merasa kasihan, nanti ini kena bom, ini jalan sendirian di pagi hari. Langsung mobil itu berhenti. Naik ke mobil, saya antarkan di mana mau perginya, atau bersama kami saja. Dia bilang tidak. Jadi apa katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung. Cukuplah Allah yang melindungi aku. Padahal maksudnya bagus. Enggak lama sesudah itu, rumahnya nenek ini hancur, rata dengan tanah. Orang yang sama yang bawa mobil yang pernah mengajaknya naik mencarinya, ternyata nenek itu masih hidup. Kalau Allah lindungi, karena bukan peluru, bukan bom, bukan roket yang mencabut nyawa. Yang mencabut nyawa itu malakul maut. Ada bayi, ya, itu viral sekarang, bayi 3 kali dibom, itu bayi masih hidup. 3 kali kena bom, dikasih pindah, bawa rumah itu dikena lagi, kasih pindah, dikena lagi bom, dia tidak meninggal itu bayi. Diberkahi alladzi barakna haulah. Dan kami katakan hikmah mengapa negara-negara Arab tidak mengirimkan atau tidak membantu Palestina, Gaza yang dikeroyok. Semestinya kalau kita ada keimanan, kita keroyok juga, gabung. Itu kan pikiran kita. Tapi Allah berfirman di dalam Al-Quran,
wa ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasiu khilal diyar. Kami akan bangkitkan dari golongan hamba kami yang benar-benar keimanannya tangguh, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan. Fajasiu khilal diyar, lalu mereka akan menyerang ke tengah-tengah musuh, merajalela. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini adalah janji Allah. Kita tahu pasukan Hamas bagaimana merekrut pejuang-pejuangnya. Mungkin kalau kita mau mendaftar nggak ada yang lolos. Hafal 30 juz. Ternyata untuk menjadi militer yang tangguh itu butuh Al-Quran. Mengalahkan orang-orang yang kuliahannya militer, tiap malam qiyamul lail, puasa Nabi Daud, tidak merokok. Ada cerita setelah lepas dengar tidak merokok, yang lain bisa seperti pas dia kata tidak merokok, dia lolos ya. Dia lemak kedah, nggak bisa saya tinggalkan, nggak dipilih. Sengaja Allah Subhanahu Wa Taala mensterilkan ini pasukannya, karena khawatir jangan-jangan pasukan Muslim gabung ada yang cinta dunia di situ, ada yang cuma berperang ingin keberanian, sehingga ini pasukan ibadah lana uli ba'sin syadid tidak steril lagi. Allah mempertahankan orang-orang yang seperti ini saja yang melawan Yahudi Zionis dan konco-konconya. Pakar-pakar dunia mengatakan apa? Sebenarnya kemenangan ada di pihak Hamas. Tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Allah berpihak. 335 kendaraan perang musuh yang hancur. Ini berita terakhir dari Abu Ubaidah, 335. Jadi kalau cuma menurut Yahudi 400 yang meninggal, ini nggak masuk akal ini. Tidak bisa diterima akal. Makanya selama perang darat ini ada jurnalis Israel mengatakan sudah lebih 3.000 orang yang meninggal. Tadi kami katakan 3 hari yang lalu ada orang Palestina yang baru datang tiba di Indonesia. Dia berceramah. Ya. Sebenarnya 7 Oktober itu 11.000 lebih, 10.000 lebih tentara Yahudi yang meninggal. Padahal katanya yang pergi menyerang cuma 500-an. Makanya semua yang jago-jago bawa tank itu sudah pada meninggal, semua sudah pada mati. Makanya yang bawa tank rata-rata umur 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun, tidak ada baru. Orang-orang yang saja dipaksa berperang. Bagaimanapun canggihnya alat, kalau anak kecil yang bawa ya tidak memberi manfaat. Apalagi muncul juga rasa takut. Kalau sudah berhadapan satu-satu udah lari dia. Tidak bisa. Bahkan ada yang mengungkapkan, dia dibawa ke rumah sakit, dia berkata, sepertinya bukan manusia yang kami lawan, seperti kami berada dalam neraka karena musuh tidak terlihat, seperti hantu. Dia tidak tahu, mungkin itu malaikat yang muncul tiba menembak langsung hilang lagi kemana, nggak ditahu kemana jejaknya. Situasi seperti itu, orang-orang yang ada di Gaza sudah kita pastikan mereka diberkahi. Karena di situasi yang paling genting semestinya dia sudah hancur, ya, hancur hatinya, hancur perasaannya, tapi dengan penuh ketabahan dia masih
mengungkapkan kalimat-kalimat positif, masih mampu membaca ayat-ayat Allah. Bahkan ada, sebelum kalian berangkat tadi, ada orang yang mengaji Ayatul Kursi, dia yang mengaji, nggak jauh dari dia meledak bom atau nggak tahu bom atau roket, sampai dia juga sebagai manusia biasa kaget, sempat berhenti tapi dia lanjutkan lagi mengajinya. Mungkin harapannya, saya ingin mati kalau memang rumah saya kena dalam keadaan mengaji. Ada juga seorang perempuan, dia sudah terluka parah, sudah hampir mati, dibawakan air kepadanya, dia berkata, saya lagi puasa, saya berharap ketika saya syahid, saya sedang berpuasa. Dia tidak minum itu air. Kalau bukan keimanan yang tebal, tidak bisa diungkapkan kata-kata seperti ini. Anak-anaknya yang kecil, dia sudah tulis namanya, binnya siapa, supaya ketika kena bom tidak bisa teridentifikasi, ya, tidak bisa ditandai, ditulis ada namanya, oh ini namanya ini, langsung bisa ditahu. Sampai dia sini perhitungannya. Seakan-akan mereka bersyukur, karena bisa dikatakan ini jalan pintas ke surga. Rata-rata orang yang meninggal keluarganya, apa dia bilang? Mereka mendahului aku pergi ke surga, semoga saya bisa menyusulnya. Yang membuat tambah itu keyakinan seperti itu. Dan kalau tidak diberkahi, tidak bisa. Karena dia diberkahi, Allah sudah katakan, alladzi barakna haula, kami berkati yang di sekitarnya. Masih orang-orang yang beriman diberkahi oleh Allah. Dalam situasi seperti itu tetap memperlihatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah hendaknya di semua situasi, di semua keadaan yang kita hadapi, itu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, berarti hidup kita diberkahi. Hidup kita diberkahi. Tidak ada keberkahan di luar daripada ketaatan. Tidak ada keberkahan di luar daripada ketaatan. Keberkahan itu di ketaatan. Seseorang bisa dikatakan berkah hidupnya karena taat di situasi apapun. Masih ada 3-4 menit, kami sampaikan kisahnya Abu Kilabah, ya, sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Selalu terucap di bibirnya, saya adalah manusia paling beruntung di dunia. Astagfirullah, saya adalah manusia yang paling beruntung di dunia. Dia ulang kalimat istighfar, kalimat pujian, lalu mengatakan, saya adalah manusia yang paling beruntung di dunia. Padahal Abu Ibrahim mengatakan, saya dapati rumahnya kecil sekali. Dia hidup sebatang kara. Matanya buta, kakinya buntung, mata buta, kaki buntung. Ada anaknya baru-baru meninggal diterkam serigala, sehingga dia sebatang kara. Ketika dia sebatang kara seperti itu, kata-kata yang keluar dari bibirnya, kalimat istighfar, kalimat pujian, lalu mengatakan, aku adalah manusia yang paling beruntung di dunia. Lalu orang yang menyaksikan dirinya berkata, Abu Ibrahim berkata kepadanya, kenapa engkau berkata seperti itu? Padahal engkau buta, kakimu buntu, kau miskin, rumahmu bisa tidak layak ditempati. Kenapa bisa? Dia berkata, yang membuat saya beruntung, merasa beruntung, paling beruntung di dunia adalah banyak orang yang diberi penglihatan, tapi dia tidak dekat kepada Allah.
saya merasa dekat kepada Allah. Banyak orang yang dikasih kaki yang utuh, tapi kakinya tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Memang kakiku tidak, tapi saya dekat kepada Allah. Tetapi saya merasa yakin, seyakin-yakinnya, saya adalah manusia yang paling beruntung di dunia. Banyak orang yang dikasih hati. Semua manusia dikasih hati, tapi tidak dipakai untuk berzikir dan beristighfar. Dan saya memakai yang berzikir dan beristighfar. Dan itulah saya merasa orang yang paling beruntung di dunia. Bahkan kalau kita mau jujur, kita juga kalah sama orang lain. Masih mampu berzikir dan bersyukur dan merasa paling berbaik. Apa yang membuat dia berketaatan? Hidupnya berkah. Akhirnya dia meninggal mengucapkan kalimat terakhir di dirinya, la ilaha illallah. Bingung ini Abu Ibrahim. Dia nggak tahu siapa ini orang. Dia tidak tahu siapa ini orang. Tiba-tiba ada 3 orang naik kuda. Dia tahan. Ternyata ini orang kerajaan. Dia tahan. Berhenti, tolong bantu kami untuk kubur ada orang saya baru meninggal. Orang yang buta kakinya buntu. Akhirnya 3 orang ini turun. Pas mau dimandikan, di kafani, dia lihat mukanya, menangis 3-tiganya dia orang. Dia berkata, ini adalah ulama besar. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah Abu Kilabah. Ditawarkan oleh khalifah gaji yang tinggi untuk menjadi qadhi. Dia tolak. Akhirnya baru dia tahu ternyata sahabat Nabi, pantas kualitasnya seperti itu. Akhirnya dia dikuburkan. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi kami berdoa agar siapapun yang ditakdirkan hadir di tempat yang mulia ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan Palestina merdeka, insyaallah. Jangan pikirkan uang, Allah yang akan ngatur. Kalau Allah yang sudah atur, lihatlah keadaan Hamas. Kalau Allah tidak terlibat, sudah selesai habis. Kalau Allah yang terlibat, bisa, insyaallah. Berdoa kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.